Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim manfaatata wal istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang ke-36. Wal maqalatu as-sadisatu wa thalathuna. Makalah yang ke-36 fi Zaburi, di dalam kitab Zabur. Ini tertulis di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kalau Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil. Awhallahu ta'ala ila Dawud alaihissalam. Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini Nabi Daud termasuk Nabi dan juga Rasul. Innal aqilal hakima la yakhlu min arba'ati sa'atin. Orang yang berakal, yang bijaksana, artinya orang yang benar-benar berilmu, itu harus membagi waktunya menjadi 4 bagian. Ini sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai dalam sehari semalam 24 jam kita tidak punya 4 waktu ini. Harus punya 4 waktu ini. Itu menunjukkan bahwa kita memang benar-benar orang yang berakal, orang yang bijaksana, orang yang benar-benar berilmu. Kalau tidak ada 4 hal ini, maka kita masih belum dikatakan orang yang benar-benar berakal. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya orang gila. Orang tidak berakal kan orang gila. Bahasa halusnya orang tidak berakal. Apa 4 hal itu? Jadi kita harus bagi waktu kita selama 24 jam ini menjadi 4 bagian ini. Pokok 4 bagian ini harus ada. Jangan sampai tidak ada. Pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Kita harus punya waktu untuk kita bermunajat kepada Allah. Sisihkan selama 24 jam itu. Ya, anggap saja lain dengan urusan sholat 5 waktu yang mungkin kita berjamaah di masjid atau dan sebagainya. Cuma kalau bisa kita itu punya waktu khusus yang hanya kita berduaan dengan Allah. Kita lagi apa di situ? Ya, berzikir, membaca Al-Quran, atau kita mengadukan keluh kesah kita kepada Allah. Karena orang ketika ada waktu khusus kepada Allah, dia akan merasakan betapa dia itu sangat butuh kepada Allah. Jangan sampai kita tidak ada satu waktu itu. Ya, carilah waktu sendiri. Sedangkan kita itu kan kesibukannya berbeda-beda. Mungkin disempatkan waktu kira-kira 1/4 jam saja, tidak usah banyak-banyak, atau mungkin setengah jam. Kita sholat selain 5 waktu, karena kadang kalau sholat 5 waktu itu kadang kita berjamaah misalkan bersama orang lain, dan kita tidak bisa semaksimal mungkin untuk bermunajat, berkeluh kesah kepada Allah. Sisakan waktu sebentar saja. Dan yang paling mungkin dan lebih tenang itu ya pastinya malam. Tapi tidak harus malam, karena orang itu berbeda-beda waktunya. Anggap saja malam misalkan.
menjelang tidur misalnya, kita sholat dulu. Kalau orang itu tidak yakin bisa sholat tahajud, itu bagusnya sholat sebelum tidur itu, tapi diniatkan untuk sholat witir, bukan sholat tahajud, karena sholat tahajud itu didahului dengan tidur terlebih dahulu. Kita seperti itu baca Al-Quran, kita banyak meminta kepada Allah, mengadukan tentang keadaan kita, tentang hati kita, tentang pekerjaan kita, tentang keadaan kita. Kita semuanya adukan kepada Allah. Karena jika orang melakukan hal seperti itu, hatinya tenang. Yang jadi masalah itu orang sudah banyak masalah, tapi bisanya cuma ngomong-ngomong dan ngomong, tidak mau doa. Ini yang jadi masalah. Saya sering kali dicurhati sama orang, baik secara langsung, berhadapan langsung, maupun lewat WA, maupun lewat yang lain. Jangan cuma ngomong dan ngomong, ngeluh dan ngeluh. Doanya enggak selesai, tidak kira selesai. Kadang ada yang sering kali curhat kepada saya, sampai epal-pal berkali-kali tiap hari. Ya Allah Ustaz, saya ini sudah sakit hati, gimana caranya biar tidak sakit hati? Oh, sudah tak bilangi bolak-balik. Kamu itu banyak doa kepada Allah, banyak doa kepada Allah, minta yang terbaik kepada Allah. Nanti kalau sudah seperti itu, nanti akan ditunjukkan jalan oleh Allah. Jangan cuma mengeluh dengan masalahnya sendiri. Justru masalah itu hadir di tengah-tengah kita untuk menjadikan kita ingat betapa memang dunia ini adalah dunia yang membosankan. Jadi Allah itu memang membuat di dunia ini tidak nyaman. Ketemu sama ini masalah, ketemu sama itu masalah. Bersikap seperti ini masalah, bersikap seperti itu juga salah. Allah itu punya tujuan agar kita itu benar-benar lari kepada Allah. Karena ketika kita lari kepada Allah, hati kita merasa tenang. Ini yang pertama. Kita harus punya waktu khusus. Urusan berapa menit, berapa jam sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Kita harus punya waktu khusus untuk berdua-duaan bersama Allah. Jangan sampai ada yang ganggu. Kayak sudah kalau kiai-kiai, orang-orang besar itu kan banyak bangun malam. Makanya kalau janjian sama orang-orang besar itu jangan langsung datang. Kalau mau datang ke rumahnya orang besar itu jangan langsung datang. Orang yang sibuk, orang yang berilmu jangan langsung datang. Khawatir apa? Khawatir mengganggu waktunya. Kadang-kadang pagi itu biasanya tidur. Orang-orang berilmu itu kadang-kadang tidur kalau pagi. Pagi bukan setelah subuh. Pagi-pagi semisal jam-jam setengah 7 atau jam 7, nanti jam 9 atau jam 10 itu baru bangun. Saya tahu kebiasaan salah satu guru saya itu tiap malam itu ngisi pengajian. Jadwalnya selama 1 bulan itu lebih dari 30 kali pertemuan selama 1 bulan itu. Malam ini ngisi di daerah ini, malam ini ngisi di daerah ini. Semuanya khidmah untuk umat. Dan bahkan beliau ini tidak ada waktu untuk istirahat kalau malam itu, sehingga istirahatnya ya pagi. Setelah itu bangun sudah banyak tamu menunggu itu sudah. Sampai saya tahu itu beliau ngarang kitab dan ngarang bukunya itu di perjalanan. Jadi beliau ngajak santri bawa laptop, suruh ketik ini, akhirnya jadi buku. Maka kita harus punya waktu khusus untuk berdua-duaan dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Kita harus punya satu waktu di mana kita mengoreksi diri kita sendiri. Koreksi diri. Bagaimana caranya? Kita mestinya punya buku khusus yang kita gunakan untuk menulis aktivitas kita sehari-hari secara umum. Misal jam 4 bangun tidur, tulis saja jam 4 bangun tidur. Kemudian setelah itu mandi, wudu, sholat subuh. Setelah itu tidur, misalnya ditulis saja semuanya, tidur. Setelah itu sarapan, setelah itu jalan-jalan, setelah itu gosip bersama, setelah itu nongkrong di warung, shopping, traveling,
apalagi itu yang macam-macam. Nanti ditulis sampai sebelum malam itu. Kalau perlu ditulis sampai sebelum kita tidur, tulis semuanya. Nanti sebelum tidur kita lihat bukunya itu. Kira-kira lebih banyak mana yang positif apa yang negatif. Kalau kita melihat di situ ada yang negatif, kita di penghujung malam itu sebelum kita tidur kita banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu bisa husnul khotimah harus latihan. Tidak bisa kok tiba-tiba langsung dia pengen husnul khotimah di akhir hidupnya, tidak latihan setiap harinya. Sedangkan orang itu dinilai dari akhir keadaannya. Orang mati, misalkan mati dalam keadaan sujud, sudah otomatis bagus itu orang itu. Walaupun misalkan dia itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, bagus itu. Karena yang dilihat adalah akhirannya. Itu kalau urusan hidup dan umur. Jadi latihan husnul khotimah itu bisa latihan tahunan, bisa latihan bulanan, bisa latihan mingguan, bisa latihan harian. Kalau latihan tahunan, ya kita biasanya sudah terbiasa ketika akhir tahun kita baca doa akhir tahun, biar bisa menutup tahun itu dengan penutup yang baik, bukan dengan berfoya-foya macam-macam. Akhir bulan, ya kita harus setidaknya di akhir bulan itu kita semaksimal mungkin lebih banyak yang positif yang kita lakukan, sehingga kita benar-benar dihitung, oh ini orangnya baik karena akhir bulannya bagus perbuatannya. Minggu juga seperti itu. Jumat kita harus beda dengan hari-hari yang lain. Masa Jumat kok sama dengan hari-hari yang biasa? Mestinya ibadah kita harus sedikit berbeda. Kalau misalkan tidak bisa maksimal, ya minimal agak sedikit beda. Masa Jumat masih dunia yang dipikirkan? Ini sesuatu yang tidak manfaat. Ya misalnya ada sedikit beda, mungkin ditambahi baca Quran, baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin, atau baca sholawat, sehingga berbeda, sehingga bisa menutup satu minggu itu dengan penutup yang baik. Walaupun kemarin-kemarinnya kita banyak lupa kepada Allah, itu masih mending, tidak apa-apa. Makanya kita maksimalkan penutup itu. Sedangkan dalam satu hari satu malam itu penutupnya sebelum kita tidur. Ketika sebelum tidur kita bisa melaksanakan hal yang baik, hal yang positif, maka kita dianggap satu hari itu melakukan kebaikan. Makanya kita memang harus punya buku khusus yang tidak boleh dibaca oleh siapapun. Harus punya itu. Coba diagendakan mulai dari sekarang, beli buku. Tapi ini buku rahasia. Kalau perlu cari buku yang ada ininya. Ada apanya? Kan ada biasanya yang ada kuncinya itu kan, yang kita sendiri bisa setting itu. Jadi ditulis aktivitas kita sehari-hari. Nanti habis beli lagi. Tujuannya apa? Agar kita bisa evaluasi diri. Oh ternyata saya dari kemarin-kemarin ya sama seperti ini, tidak ada perubahan, tidak semakin baik, justru semakin hatinya membusuk, justru semakin tidak baik, justru semakin tidak ada perubahan. Ini tidak benar kalau seperti ini. Makanya diajarkan oleh para ulama juga di sini disebutkan bahwasanya kita harus punya waktu khusus untuk muhasabah, koreksi diri. Bukan ngoreksi orang lain. Tugas kita itu kan kadang suka ngoreksi orang lain. Seperti pepatah bahasa Indonesia, semut di seberang lautan tampak kelihatan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Kalau urusan aibnya orang kecil kelihatan, aibnya diri kita sendiri besar tak kelihatan. Makanya ada satu ungkapan yang begitu sangat menarik, bahwasanya sebenarnya aib terbesar seseorang adalah ketika dia buta terhadap aibnya sendiri. Itu aib yang paling besar. Ini susah seperti ini. Makanya harus punya buku khusus. Kemudian di akhir malam sebelum dia tidur, bisa jadi pertama ketika dia melihat, oh ternyata saya pagi cari ilmu, oh ternyata setelah cari ilmu saya sholat duha misalkan. Pada saat itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan, masih diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Ketika giliran ngelihat apa catatannya sendiri, oh ini saya kok banyak gosipnya ya selama 2 jam 3 jam, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya banyak dosanya.
Sehingga orang itu bisa mengetahui kualitas dirinya sendiri setiap hari. Oh, ternyata saya tidak ada perubahan, saya harus berubah. Saya harus berubah karena umur itu tidak pernah janjian sampai kapan. Itu harus punya waktu itu. Jadi saya sarankan punya buku khusus. Berapa sih buku harganya? 10.000. Kira-kira segitu. Mbak Ais ini yang paham berapa buku yang ada kuncinya kira-kira? Sampai 10.000. Lebih. Yang agak tebelan ya. Nah. Tapi untuk hal-hal yang bagus, kita beli paketan saja bisa 50.000. Enteng, masa beli untuk hal-hal yang positif itu tidak bisa. Ya kita itu kadang-kadang seperti itu. Giliran beli apa ya gitu, misalkan beli bakso 10.000 kayaknya enteng, keluarkan, tarik uangnya. Giliran sedekah 2.000, 5.000 saja kayaknya beratnya kayak bawa gunung. Ya seperti itu, harus butuh latihan memang. Ini waktu yang kedua, harus punya waktu khusus untuk muhasabah, koreksi diri setiap hari di akhir sebelum kita tidur. Jadi nanti kita tidurnya itu dengan hati yang tenang, bukan tidur sebelum tidur buka WA ini yang masuk pesannya berapa, ngitung hutangnya berapa atau ngitung apa ininya masalahnya berapa. Ini kita hitung positifnya berapa. Kalau positif kita banyak mengucapkan alhamdulillah, kalau negatif kita banyak istighfar kepada Allah. Ya misalnya kalau tidak punya buku, sudah ada HP sekarang, lebih simpel, lebih praktis. Apalagi kalau buku mungkin harus gonta-ganti. Di HP kan sudah ada aplikasi apa, catatan itu kan ada. Itu mungkin bisa sampai banyak itu, apalagi tidak memakan memori kalau cuma tulisan-tulisan itu. Coba di setting dari sekarang ya, karena ini waktu yang sangat penting untuk kita harus punya waktu itu. Yang ketiga, wasa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi. Kita harus punya satu waktu di mana kita bertemu dengan teman-teman kita, kemudian teman kita itu memberitahukan kekurangan-kekurangan dan aib-aib kita, sehingga kita bisa memperbaiki. Tapi ini susah. Jadi teman yang jujur itu susah. Misal Mbak Aisyah sama Mbak Lisa. Mbak Lisa tanya, apa ya kekurangan saya? Oh, kamu itu suka banyak ngomong misalnya. Kalau memang dia benar-benar tulus yang tanya itu, dia akan banyak berterima kasih. Berarti saya harus memperbaiki diri untuk tidak banyak ngomong misalnya. Misalkan, oh kamu itu banyak suudzon sama orang, misalkan. Ya dia akhirnya memperbaiki diri. Makanya teman itu yang bagus, kalau memang kelihatan ada kekurangan ada pada temannya atau aib ada pada temannya, jangan ngomong di belakang, ngomong langsung. Apa manfaatnya ngomong di belakang? Kamu dosa, temannya enak dapat pahala karena digibah. Apa manfaatnya diomongkan di belakang? Ngomong secara langsung, tapi ngomongnya benar-benar jujur, tulus, ikhlas untuk memperbaiki temannya. Bukan karena dia merasa bahwa dia lebih mulia, lebih suci, lebih terhormat, bukan. Murni karena kasihan. Jadi tugas kita ketika kita melihat orang lain, baik itu teman kita maupun siapapun, tidak harus teman akrab, ketika melihat kesalahan, kekurangan atau aib, pertama kita ngomong 4 mata. Harus 4 mata, jangan sampai ada orang lain. Harus 4 mata, kita ngomong baik-baik. Kamu itu mestinya tidak pantas kalau melakukan seperti ini, karena kamu itu orang berilmu begini. Kalau sudah, ya sudah. Urusan dia itu mau melakukan atau tidak, ya urusannya dia. Yang penting kita sudah punya tugas untuk mengingatkan. Jangan sampai kita sudah tidak bisa mengingatkan, ini satu kesalahan, tidak bisa mengingatkan, ditambah kesalahan yang lain, kita membicarakan di belakangnya. Kita melakukan 2 kesalahan sekaligus. Kita sudah tidak menjadi baik, kedua kita menambah keburukan diri kita sendiri, sehingga kualitas pribadi kita menjadi menurun.
Jadi kita harus punya teman yang memang benar-benar jujur, tidak harus cari sebenarnya. Ya misalnya disindir-sindir di dalam story dan itu tujuannya sudah tentu ke sana arahnya. Ya kita harus koreksi diri juga. Seperti itu susah. Kita mau jujur dengan teman itu susah. Apalagi menyangkut kekurangan atau aib atau kesalahan. Itu susah betul. Kalau dulu seperti Sayyidina Umar itu sudah biasa tanya kepada orang lain, apa kekurangan saya? Begini-begini langsung diperbaiki kekurangannya. Tapi yang paling akurat, yang paling bagus itu kita punya guru rohani. Karena kemungkinan kita tidak tersinggung ketika disindir oleh guru-guru kita sendiri, guru yang bisa mengetahui hati kita sendiri, keadaannya bagaimana. Itu langsung biasanya kalau guru rohani itu, misal kita berhadapan dengan beliau, kita tidak perlu ngomong apa-apa, sudah dipecahkan permasalahan kita. Dan bahkan ketika ada pertanyaan sudah dijawab sebelum kita menyampaikan kepada beliau-beliau itu. Karena memang hatinya sangat bersih. Dan memang harus punya, kita teman seperti itu harus punya. Jangan cuma punya teman ketika bersama-sama kita yang dibicarakan orang lain. Hati-hati punya teman seperti itu. Kalau lagi sama kita yang dibicarakan orang, coba kalau tidak sama kita, kamu sendiri yang dibicarakan. Benar. Buktikan sendiri. Hati-hati berteman sama orang seperti itu. Karena sudah jadi wataknya ghibah itu. Kalau lagi sama kita yang dibicarakan orang, lagi sama orang yang dibicarakan kita, alhamdulillah masih dibicarakan banyak pahala. Tidak usah cari pahala datang sendiri. Nah ini kita harus punya waktu untuk mencari teman yang bisa memberitahukan aib kita, kesalahan atau kekurangan-kekurangan kita. Tidak harus mencari, ya misalkan langsung tanya saja. Artinya tidak harus keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Nanti dikira caper nanti. Tanya saja, tidak apa-apa. Kalau teman agak susah, kalau guru mungkin saja. Ngomong jujur itu mungkin saja, karena sebagai perhatian kepada muridnya. Dan anggap saja ketika ada orang berilmu atau guru nulis sesuatu, anggap saja kamu itu tujuannya, itu saja. Kalau merasa tersindir ya berarti kan ada sesuatu yang sama seperti tulisan itu, daripada repot-repot. Yang keempat, kita harus punya waktu wasa'atun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatihal halal. Kita harus punya waktu di mana kita membiarkan diri kita untuk menikmati hal-hal yang halal. Untuk menikmati hal-hal yang halal. Satu contoh. Lagi bercanda, bergurau sama teman-temannya. Halal apa tidak halal? Halal apa halal? Halal kan ya? Ngakak-ngakak boleh? Boleh. Halal kan? Tidak sampai haram kan? Nikmati saja yang halal-halal, nikmati saja daripada dugem di luar sana. Setan itu paling tidak suka kepada seorang mukmin yang dia merasa senang dengan hal-hal yang halal. Paling tidak suka. Jadi kita buat setan itu semakin hari semakin frustasi untuk menggoda kita sendiri. Jalan-jalan halal sama teman-temannya, sambil refreshing, beli makanan, terus mampir di rumah makan, di warung, sambil cerita-cerita masa lalu waktu SD misalkan, cerita-cerita pekerjaannya masing-masing. Oh saya ini semakin hari kok tambah semakin tidak punya uang ya, emang wajahnya seperti itu sudah. Pokoknya hal-hal yang halal kita nikmati seperti itu, sehingga kita niatkan sudah bagus sudah, karena menikmati yang halal daripada di sana berbuat yang haram. Satu contoh kalau laki-laki ya, paling gampang tuh laki-laki ngopi di pinggir jalan misalkan, boleh apa tidak boleh? Boleh kan, halal ya. Menikmati kopi sama temannya, harganya 3.000 misalkan. Yang rokok sambil rokokan, ngakak-ngakak, cerita-cerita, padahal ngomongnya ngelantur tidak jelas kemana-mana. Bagus itu, daripada mereka keluar kemana-mana, keluyuran, diskotik, dugem,
minum minuman keras, niati untuk menghindari hal yang haram, pahala. Kenapa? Karena level kita, kalau misalkan dari yang langsung kita tahajud, susah itu. Tidak semua orang bisa. Mending kita yang enak-enak saja, banyak makan, bagus. Belanja silakan, halal. Daripada di sana korupsi, di sana nyuri uangnya orang. Alhamdulillah kita nikmati untuk menghindari hal yang haram. Ibadah itu. Jadi ibadah itu jangan kita pikirkan sholat malam di atas sajadah terus. Menikmati yang halal, kita niatkan untuk menghindar dari yang haram, itu juga bagian dari ibadah. Misalkan nanti kalau sudah punya anak, main sama anaknya, guyon, digoda-goda anaknya. Alhamdulillah, yang halal itu kita niatkan agar tidak terhindar dari yang haram. Untung yang diajak bercanda itu anaknya, bukan anak orang. Betul? Iya. Lagi bergurau sama istrinya. Alhamdulillah, halal apa tidak halal? Halal. Untung istrinya, kan gitu. Bukan istri orang. Pokok kita ketika melakukan hal-hal yang halal itu, nikmati saja. Kita niatkan untuk menghindari dari perbuatan yang haram. Misalkan malam-malam lihat film di TV, lihat film hantu, bagus. Daripada kamu lihat di bioskop campur laki perempuan, bagus. Boleh lihat film hantu, boleh. Tinggal disamakan saja wajahnya itu sama apa enggak gitu. Boleh, silakan. Niatkan untuk menikmati yang halal agar terhindar melakukan yang haram. Nonton sinetron, bagus. Dibandingkan nonton yang tidak jelas-jelas itu. Boleh apa tidak boleh nonton sinetron? Boleh, kenapa tidak boleh? Main HP, ya bagus. Pokok niatkan melakukan yang halal ini agar terhindar dari melakukan yang haram. Kalau tidak punya uang, belanjanya ke pasar, jangan ke mall. Nanti tidak banyak syukur. Uangnya 100.000, belanja ke kayak Matahari, Ramayana. Nah, lihat orang-orang bajunya bagus-bagus, belanjanya banyak-banyak, barangnya mewah-mewah. Ya kita harus berkaca. Saya pernah suatu ketika itu diajak ngopi sama temen itu, ya baru kenal. Di tempat yang bukan kopi-kopi warung tempat biasa itu, bukan. Saya kaget waktu setelah bayar itu, ya karena dibayari ya. Kita bertiga waktu itu ngopi bertiga, cuma kopi saja. Setelah bayar, saya kaget dengar itu. Berapa? 100 sekian ribu. 100 sekian ribu. Cek mahalnya ya. Ya bagi saya, mungkin bagi yang bayari itu mungkin hal yang sedikit. Artinya kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Pengen jalan-jalan ya yang sekiranya kita ini bisa menikmati jalan-jalan itu, sehingga kita menikmati yang halal, menghindari dari yang haram. Jalan-jalan ke sawah belakang rumahnya, alhamdulillah ternyata saya masih bisa melihat, menikmati pemandangan alam gitu. Misalkan lagi santai-santai beli pentol, beli jihu, beli hotel. Alhamdulillah, nikmati saja. Kita niatkan di sana banyak orang yang makan yang tidak jelas. Bisa dari hasil mencuri, bisa memang dari makanan-makanan yang haram. Alhamdulillah. Tidur, nikmati saja, tidur itu halal. Jangan kita gampang suudzon sama orang itu kok. Hobinya ngopi di pinggir-pinggir jalan sampai malam ngakak-ngakak, ngomongnya tidak jelas. Asal ngomongnya tidak gosip, alhamdulillah bagus itu. Nikmati sesuatu yang halal, karena ini sesuatu yang paling tidak disukai sama setan. Biar setan itu frustasi untuk menggoda kita. Karena model-model wajah seperti kita ini susah untuk sholat tahajud itu. Jadi cari yang gampang-gampang saja tapi berbuah pahala. Bantu orang, nyenengkan orang, goda-goda orang. Artinya goda dalam hal yang positif gitu loh. Bagus itu sudah. Buat-buat acara apa gitu, humor, macam-macam. Nikmati yang halal untuk diniatkan menghindar dari melakukan yang haram. Dengan begitu maka kita akan mendapatkan pahala.
Kita itu cari yang gampang-gampang aja. Ya harus ada tahajudnya juga kalau bisa. Kalau tidak bisa, masa tidak semuanya. Saya ulang kembali. Maka waktu orang itu selama sehari semalam 24 jam harus dibagi menjadi 4. Ini harus ada ini. Harus ada. Pertama, ada satu waktu di mana kita berdua-duaan bermunajat kepada Allah. Yang kedua, kita punya waktu untuk muhasabah, koreksi kepada diri kita sendiri. Tadi itu caranya itu. Ditulis aktivitas kita dari bangun tidur sampai sebelum tidur. Kalau ada yang baik, kita banyak bersyukur. Kalau ada yang tidak baik, kita banyak beristighfar. Yang ketiga, kita punya waktu khusus untuk bertemu dengan orang-orang yang memberitahukan tentang kesalahan kita, aib kita atau kekurangan-kekurangan kita, dan kemudian kita memperbaikinya. Yang keempat, kita punya waktu khusus untuk menikmati hal-hal yang halal. Itu jika dilakukan maka orang itu akan menjadi orang yang berkualitas dan menjadi orang yang akalnya benar-benar sempurna, dan menjadi orang yang bijak, dan menjadi orang yang benar-benar dikatakan sebagai orang yang berilmu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Saya pesan satu ya. Saya punya keistiqomahan tidak tidur setelah subuh. Jangan sampai tidur setelah subuh ya. Tadi saya malam itu pulang dari pengajian jam 12. Tidurnya jam 1 kalau tidak salah. Karena tidak langsung bisa tidur. Karena di pengajian dikasih kopi. Karena tidur setelah subuh itu paling enak. Tapi saya punya keistiqomahan tidak tidur setelah subuh. Walaupun ngantuknya kayak apa, tak tunggu paling tidak sampai jam-jam setengah 7 atau jam 7 tidur. Karena tidur setelah subuh itu tidak bagus, menghalangi rezeki, baik rezeki zahir maupun rezeki batin. Rezeki batin termasuk ketenangan, paham terhadap masalah agama. Orang hidupnya tidak tenang bisa jadi karena salah satu faktornya sering tidur subuh. Kalau tidur setelah asar ini juga tidak bagus, bisa menyebabkan gila. Tidur setelah asar, kecuali memang bukan sebuah kebiasaan, karena memang sudah sangat capek sekali dan tidak ada kesempatan untuk istirahat, datang misalkan setelah asar dari perjalanan jauh, silakan, asal tidak dijadikan sebuah kebiasaan. Coba dibuktikan sendiri, orang tidur setelah asar bangun itu kayak bingung. Itu kalau pengen membuktikan jadi gila, silakan istiqomah selama beberapa hari. Pernah ada orang yang mau protes ya, bahwa tidur setelah asar itu bisa menyebabkan gila. Pernah dulu itu dia tidur setelah asar. Setelah itu ternyata bangun-bangun jam 12 malam. Setelah bangun dia lihat, oh, saya kok tidak gila? Katanya jadi gila. Oh, berarti ustadz itu tidak benar, itu ngawur itu ngomongnya itu. Akhirnya dia datangilah ke rumah ustadznya itu. Ketok-ketok, Ustadz. Ini ceritanya nyata diceritakan di kitab-kitab itu. Dibukalah itu pintunya, kemudian ditanya, apa kamu kok malam-malam kesini? Jam 12 malam kok kesini? Ustadz, katanya Ustadz itu kan pernah bilang, saya pernah dengar sendiri bahwa tidur setelah asar itu bisa menyebabkan gila. Saya kenyataannya sekarang tidak gila, masih waras, saya tidak gila. Maksudnya bilang karena Ustadz ya cerdas ya, pintar gitu. Orang kok malam-malam jam 12 bertamu, apa tidak melebihi orang gila itu? Malam-malam kesini jam 12 malam, tidak waktunya bertamu kok kesini. Kamu itu sudah over, itu sudah bukan gila lagi, mungkin gilanya sudah gila kuadrat gitu. Sudah, kita cukupkan sampai di sini, dan ini masih ada satu makalah lagi menutup dari bab yang keempat. Dan setelah itu kita akan membahas puasa lagi insyaallah. Agar ini bisa sampai selesai nih bab yang keempat. Masih ada satu makalah lagi, makalah yang ke-37. Insyaallah kita masih diberikan umur oleh Allah sehingga bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab.